Adegan diawali dengan 4 orang gadis remaja yang sedang menonton sebuah film sadis di bioskop. Mereka melarikan diri tanpa sepengetahuan orang tua mereka, dan tampaknya mereka cukup sering melakukannya dan selalu berhasil pulang tanpa ketahuan. Suatu malam, mereka kembali mencuri-curi waktu dan menghabiskan malam bersama sambil merokok dan ngebut-ngebutan di jalan. Setelah puas, mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Salah satu gadis itu, bernama Ruby, kembali ke rumah dan melihat mobil polisi parkir di depan rumahnya. I'm sorry I'm late. Ia mengira orang tuanya memanggil polisi karena dia dianggap hilang. Ternyata polisi datang untuk mengabarkan kalau orang tuanya telah tewas karena kecelakaan mobil. Ruby yang mendengarkan kabar itu langsung pingsan. Your parents were in a car accident. Ruby? Keesokan harinya adalah acara pemakaman di gereja untuk kedua orang tua Ruby dan adiknya, yaitu Rhett, yang juga dihadiri oleh sepasang suami istri yang merupakan teman dan rekan kerja orang tuanya, yaitu keluarga gas, termasuk juga paman mereka, yaitu Jack, adik ibunya. Come out here, get to know you and your brother. Pamannya menawarkan bantuan untuk Ruby dan adiknya, tapi Ruby menolaknya. Ruby lalu bertemu dengan pengacara keluarga mereka, yaitu Alvin. Dia mengatakan kalau Ruby dan adiknya mendapat harta warisan yang cukup banyak, dan bahwa orang tuanya sudah menuliskan di surat wasiat kalau setelah mereka meninggal, Ruby dan adiknya akan diasuh oleh keluarga Glass. Thank you. Ruby merasa perhatian yang diberikan keluarga Glass yang terlihat lebih tulus. Maka mereka pun pindah ke rumah mewah keluarga Glass yang berukuran besar di Malibu. Ruby dan Rhett terkagum-kagum melihat indahnya rumah mewah itu yang sebagian besar terbuat dari kaca. Di situ mereka berkenalan dengan Vicky, pembantu rumah itu. Tapi anehnya, dengan rumah sebesar itu, Ruby dan Rhett harus tidur di kamar yang sama yang berukuran kecil. We're sharing a room? Ruby diantar oleh Nyonya Glass ke sekolah barunya. Ia bersekolah negeri yang sama sekali berbeda dengan sekolah swasta tempatnya dulu yang glamor. Meskipun Ruby gelisah dengan lingkungan yang barunya, tapi teman-teman barunya cukup menyambutnya. Sepulang sekolah mereka mendapat hadiah. Rhett mendapat PlayStation dan Ruby mendapat baju baru. Ruby menelpon teman lamanya dan menceritakan sekolah barunya. Nyonya Glass ternyata menguping pembicaraan telepon Ruby dengan teman lamanya dan memarahinya karena tidak mau bergabung dengan teman-teman barunya di sekolah negeri. Ruby lalu menyadari kalau Nyonya Glass ternyata suka menguping pembicaraan. I learned something. Malamnya Ruby terbangun karena bermimpi tentang ibunya. Akhirnya, ia memutuskan untuk berenang dan terkejut oleh kehadiran Tuan Glass yang mendadak, memberinya handuk dan menyuruhnya masuk ke rumah. Sejak saat itu Ruby tidak bisa melupakan penyebab kematian orang tuanya. Diketahui bahwa investigasi mengatakan kecelakaan orang tuanya tersebut karena mabuk dan mengendarai mobil. Tapi Ruby mulai tak percaya, di mana ia sangat mengetahui orang tuanya tidak pernah bermabuk-mabukan, apalagi sambil mengendarai mobil. Suatu ketika, Nyonya Glass memergoki Ruby ketika mencoba mencuri obat dari lemari. Tapi Ruby beralasan kalau dia sedang menstruasi dan mencari obat. Nyonya Glass lalu mengajaknya ke lemari obat di kamarnya dan memberikan salah satu pil pada Ruby. Sekilas Ruby melihat ada banyak sekali obat-obatan di dalam lemari Nyonya Glass. Dan malamnya Ruby mendengar Tuan dan Nyonya Glass sedang bertengkar. Hi, I'm Hannah. Hi. Di sekolah Ruby berkenalan dengan teman barunya, mereka sempat berbincang-bincang. Saat Ruby sedang mengerjakan pekerjaan sekolahnya, Cherry mengajaknya untuk makan malam berdua di sebuah restoran. Akhirnya malamnya, mereka pergi ke restoran. Cherry mengenang perkenalan mereka dengan orang tua Ruby ketika masih bertetangga di kota kelahiran Ruby.
Terry juga menceritakan bagaimana tidak bahagianya kehidupan pernikahannya dengan Erin, yaitu Nyonya Glass. Tak lama Ruby yang merasa canggung, lalu mengajaknya pulang karena sudah terlalu malam. Terry menyetir ugal-ugalan malam itu, dan ketika Ruby mengira dia akan melecehkannya, ternyata Terry hanya memasangkan sabuk pengaman saja. Sampai di rumah, Ruby melihat Erin pingsan sambil memakai obat-obatan. Dia buru-buru masuk ke kamarnya. Ternyata selama ini Erin adalah pecandu obat-obatan yang selama ini membuat mereka bertengkar, di mana Terry menyuruhnya untuk berhenti tetapi Erin selalu memakai obat-obatan itu. Ruby merasa kalau mereka tidak cocok tinggal di sana. Dia mencoba menemui Elvie dan menceritakan ketidaknyamanannya tinggal di rumah itu. Dia bertanya, apakah orang tuanya tidak memberikan pilihan rumah lain selain rumah Glass. Tapi Alvin ternyata tidak bisa membantu karena ternyata dia malah menyuruh mereka bertahan di sana. Karena kalau tidak, mereka terpaksa harus diurus oleh negara. Tapi akhirnya Alvin berkata akan mencoba membantu. Dia juga mengatakan kalau warisan mereka mencapai $4 juta. But I can promise you that I will look into this. Thank you. Saat makan malam, Terry dan Erin bicara kepada Ruby dan menjelaskan kalau Erin tidak sedang memakai narkoba malam itu, tapi karena dia menderita diabetes, dan Terry tidak bermaksud membuatnya tidak nyaman dan mereka meminta maaf padanya. That'd be great. Ruby sedang mengikuti pelajaran mengemudi mobil, ia terlihat masih belum menguasainya. Setelah pulang sekolah, Ruby menunggu Vicky untuk menjemputnya, tapi tak kunjung tiba. Akhirnya Ruby berjalan kaki dan mampir ke kantor Terry untuk pulang bersama. Dia disuruh menunggu sebentar, dan tanpa sengaja mendengar kalau Terry sepertinya sedang terlibat hutang dengan orang yang berbahaya dan dia mendapat ancaman di kantornya sendiri. Terry memiliki perusahaan yang menyewakan mobil, dan Ruby melihat mobil yang dipakai orang tuanya ketika kecelakaan. Di perjalanan pulang Terry mengatakan kalau dia telah memecat Vicky karena mengantarkan Ruby keluar kota tanpa seizin mereka untuk menemui Alvin. Ruby heran bagaimana mereka bisa mengetahui hal itu. Ruby yang sudah merasa curiga mulai mengantisipasi. Dia berhasil mengetahui nomor kode alarm untuk pintu rumah, lalu mencari tahu tentang kecelakaan orang tuanya. Dia membaca kalau mereka tewas dalam mobil BMW. Ruby heran karena mobil orang tuanya adalah Subaru dan ia mengirim email ke Alvin untuk menanyakannya. Malam itu Ruby ketiduran dan tidak sempat menyelesaikan tugas esainya. Tapi ketika dia terbangun, dia melihat kalau tugasnya sudah diselesaikan oleh Terry. Siang itu, Nancy, seorang petugas sosial menemuinya di sekolah dan mengatakan akan membantu masalahnya. Ruby yang merasa serba salah, tidak bisa berbuat apa-apa. Nancy datang ke rumah keluarga Glass dan menemukan kebalikan dari semua yang sudah Ruby katakan. Mereka mengatakan kalau masing-masing anak memiliki kamarnya sendiri. Nancy juga memeriksa lemari obat dan menemukan hanya sedikit obat di dalamnya, termasuk obat diabetes yang diakui sebagai milik Erin. Nancy juga menemui Ruby dan Rhett dan bertingkah seakan belum pernah bertemu. Ketika mereka mengantarkan Nancy, tanpa sengaja Ruby menemukan surat-surat yang ditujukan untuk Ruby di tempat sampah, termasuk kartu pos dari paman Jacob. Ruby berhasil merobek bagian alamatnya dan menyimpannya. Malam itu Ruby tidur di kamar sendiri tapi menyadari kalau jaringan internetnya sudah diputus dan dia tidak bisa berkomunikasi diam-diam lagi dengan Alvin. Malam itu Terry kembali mendapat ancaman dari mafia yang menagih hutangnya. Ruby mengupin dan mendengar bahwa Terry ternyata berniat akan mengambil harta warisan mereka untuk melunasi hutangnya. Di sekolah Ruby mendapat teguran keras karena ternyata esai yang dikerjakan Terry untuknya kemarin adalah jiplakan. Ruby tidak bisa mengatakan kalau bukan dia yang mengerjakan esai itu,
Akhirnya ia hanya bisa menerima hukuman. Di rumah Terry balik menyalahkannya dan mengatakan kalau seharusnya dia harus bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dan Ruby mengiyakan di dalam hati, dia sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu agar bisa lepas dari keluarga itu. Ruby mencoba menelepon paman Jack tapi dia sedang tidak di rumah. Ruby lalu mencuri kunci mobil Terry dan mengajak Rhett untuk melarikan diri malam itu. Dia menipunya dengan mengatakan akan ada pembagian video game malam itu dan mereka akan ke sana. Dengan takut-takut Ruby mengendarai mobil Terry dan membuka bagasi lalu menerobos gerbang depan. Mereka hampir kecelakaan karena berebut mematikan musik. Mobil mereka lalu dihentikan oleh polisi di tengah jalan yang meminta SIM dan SDNK-nya. Just don't say anything stupid. Can I see your driver's license, miss? My driver's license? Mereka tidak menyadari kalau Terry berhasil menyusul mereka. Erin membawa Rhett pindah ke mobilnya sementara Terry mengemudikan mobil yang dibawa Ruby dan mengkonfrontasikan semuanya pada Terry. Tapi Terry balik menyalahkan Ruby dan mengatakan kalau orang tuanya mabuk-mabuka karena sikap Ruby yang liar dan membangkang. Terry juga mengancam agar Ruby tidak macam-macam. Ruby mencoba melarikan diri tapi gagal. Terry menamparnya dan Erin menyuntiknya hingga pingsan. Terry kembali mendapat ancaman malam itu dan terpaksa pergi ke ban dan mencoba mencairkan warisan Ruby dan Rhett tapi ditolak. Terry dan Erin bertengkar malam itu. Erin menyalahkan Terry karena meminjam uang dari lintah darat sementara Terry menyalahkannya karena memakai obat-obatan terlarang. Where were you when I did it? Erin yang depresi akhirnya bunuh diri karena overdosis sambil menonton video masa kecil Ruby. Sambil terhuyung-huyung dia berjalan ke kamar Ruby dan memeluknya. Ruby menemukan Erin tewas di sampingnya keesokan pagi. Terry yang melihat mayat Erin langsung mencari Ruby dan Rhett, tapi mereka menyembunyikan diri. Ruby berhasil menelepon lintah darat kemari dengan menyamar sebagai RE dan menyuruh mereka datang untuk menjemput uangnya. Tapi Terry berhasil menangkap mereka berdua dan mengurungnya di basement. Ruby menemukan lubang ventilasi dan mencoba membukanya agar bisa melarikan diri. Terry yang kelelahan akhirnya tertidur tepat ketika mereka berhasil keluar dari lubang ventilasi. Rhett lalu masuk ke rumah untuk mencuri kunci mobil dari tangan Terry yang tertidur. Karena mabuk, Terry terbangun karena Alvin datang. Dia menanyakan di mana Erin. Terry bilang ia sedang di rumah sakit. Dan anak-anak sedang kursus piano. Bersamaan dengan itu, lintah darat yang ditelepon Ruby datang untuk menagih hutangnya pada Terry yang kebingungan. Mereka membunuh Alvin karena mencoba pergi dari sana. Lintah darat itu membawa mobil Terry dan menyadera Terry setelah membungkam mulutnya dengan plester. Mereka ngebut dengan kecepatan tinggi tanpa mengetahui kalau Ruby telah merusak remnya dan melobangi tangkinya. Mobil mereka terguling menabrak pembatas jalan. Ruby dan Rhett berjalan kaki meninggalkan rumah itu dan bertemu dengan mobil patroli polisi di jalan. Mereka mendapat tumpangan keluar kota. Di perjalanan mereka melihat mobil Terry yang terguling menabrak pembatas jalan. Polisi itu keluar untuk mengecek dan menyuruh Ruby dan Rhett menunggu di dalam mobil. Ternyata Terry berhasil selamat dari kecelakaan itu dan memukul si polisi. Dia menuju ke mobil polisi tempat Ruby dan Rhett menunggu sambil membawa pistol yang diambilnya dari polisi tadi. Tapi Ruby mengemudikan mobil polisi itu dan menabrak Terry hingga tewas. Di adegan akhir film, ditunjukkan kalau mereka berdua ziarah ke makam orang tuanya bersama Paman Jack. Mereka akhirnya diasuh oleh Paman Jack dan tinggal di rumahnya di Chicago.
Nah, itulah rekap alur film yang berjudul The Glass House yang dirilis pada tahun 2001. Pastikan kalian subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini. Saya Andrian pamit dan sampai jumpa di video-video lainnya.